jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya. Kalian udah siap belum? Kalau udah langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pada suatu hari ada seorang pria bernama Sony yang kaya raya banget guys. Ia memiliki istri yang cantik bernama Dini yang sangat ia sayangi. Pada pagi hari Sony mau ngasih kejutan ke istrinya dengan memberikan cincin perhiasan yang mahal dan langka banget. Ia meletakkan cincinnya di meja agar istrinya terkejut saat melihat cincin itu. Gak lama kemudian Sony kaget saat melihat cincinnya udah gak ada guys. Dia pun langsung memanggil istrinya dan bertanya, "Sayang, apakah kamu sudah mengambil cincin yang ada di meja ini?" Istrinya mengatakan, "Enggak sayang, dari tadi aku masih dandan di kamar kita. Emangnya kamu beli cincin buat siapa?" Sony bilang, "Cincin itu aku beli buat kamu dan mau aku kasih kejutan nantinya. Makanya aku taruh di meja. Berarti ada yang mencurinya tuh." Gak lama kemudian Sony pun langsung memanggil polisi untuk menyelidiki kasus pencurian ini. Setelah diselidiki, polisi curiga kalau pencurinya adalah salah satu pekerja yang ada di rumah itu. Polisi langsung mengumpulkan 3 orang yang bekerja di rumah itu. Orang pertama mengatakan, "Aku adalah Yuni yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah ini, Pak. Mana mungkin saya berani mencuri barang apapun di rumah ini. Dari tadi aja saya lagi nyapu di seluruh ruangan rumah ini, Pak." Orang kedua bilang, "Nama saya Benny sebagai tukang kebun di rumah ini, Pak. Saya dari tadi pagi hanya mengurus kebun yang ada di taman. Lagi pula buat apa saya masuk ke dalam ruangan? Saya kan kerjanya di luar terus, Pak." Orang ketiga mengatakan, "Kalau saya Dudi yang bekerja sebagai supirnya, Pak. Saya nggak mencuri cincin itu karena dari tadi saya cuma lagi manasin mobil di garasi. Tadi itu saya mau nganter Pak Sony ke kantor, tapi karena ia bilang mau kasih kejutan dulu ke istrinya, ya saya jadi nunggu di garasi." Mendengar pernyataan dari ketiga pekerja itu, menurut kamu siapakah yang telah mencuri cincinnya? Yuk coba jawab dan aku hitung mundur 5 detik. Hayo, ada yang udah dapat belum siapakah pelakunya? Jadi yang mencuri adalah orang pertama, yaitu asisten rumah tangganya guys. Karena kalau kamu lihat di jari tangannya ada cincin yang mirip dengan cincin yang dibeli Sony untuk istrinya kan? Gimana? Kamu lihat juga nggak? Selamat ya buat kalian yang berhasil menjawabnya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Pada sore hari ada seorang wanita bernama Sisi yang baru aja pulang kerja guys. Ia senang banget karena nggak sabar mau makan kue yang ia letakkan di kulkas rumahnya. Tapi saat ia sampai di rumah dan membuka kulkas, kue yang ia suka dan ditaruh di situ udah hilang. Ia pun kesel banget dan langsung manggil 3 orang yang ada di rumah, yaitu adiknya, ibunya, dan kakaknya. Sisi mengatakan, "Siapa yang udah memakan kue kesukaanku? Aku sengaja nih naruh kuenya di kulkas supaya aku bisa makan saat aku pulang kerja." Tapi ketiga orang ini gak mengaku dan mengatakan kalau mereka gak makan kuenya sama sekali. Sisi masih gak percaya dan bertanya, "Apa yang kalian lakukan hari ini?" Adiknya bilang, "Seharian ini kan aku lagi belajar online di ruang tamu, Kak. Aku cuma makan siang dan makanan yang mama masak. Waktu aku buka kulkas buat ngambil minum, aku juga nggak ngeliat kalau ada kue di situ." Orang kedua mengatakan, "Mama seharian ini hanya memasak dan beres-beres rumah sendiri, Kak. Habis itu mama capek dan langsung tidur di kamar. Emang sih tadi mama sempat lihat ada bekas tempat kue, tapi udah nggak ada kuenya. Mama kira udah habis, jadi mama buang deh tempatnya." Orang ketiga mengatakan, "Buat apa aku ngambil kue yang kamu simpan di kulkas, Dek? Orang hari ini aja aku lagi puasa dan belum buka. Makanya nih, lihat aja, aku aja lagi lemes karena tadi gak sempet sahur." Mendengar pernyataan dari ketiga orangnya, menurut kamu siapakah yang mengambil kuenya Sisi? Yuk coba jawab dan aku hitung mundur 5 detik. Jadi ternyata ada yang memakan kuenya dan pelakunya adalah kakaknya guys. Karena ia mengatakan kalau ia lagi berpuasa hari ini dan belum buka kan. Tapi kalau kamu lihat di bibirnya ada bekas kue dan belum hilang tuh. Jadi udah pasti deh dia yang ngambil. Mungkin karena ia lapar banget dan ngeliat kuenya yang enak jadi gak tahan deh buat makan. Hayo, kali ini jawaban kamu bener gak?
Kasih tahu kita di kolom komentar ya. Teka-teki ketiga. Pada suatu hari ada seorang pengusaha bernama Jerry yang kaya raya. Dia mau pergi keluar kota dan pamit ke semua pekerjanya. Saya mau pergi keluar kota selama 2 hari. Tolong jaga rumah ini dan ada satu barang paling berharga dan mahal banget. Setelah 2 hari kemudian Jerry kaget karena Gucci yang paling berharganya udah hilang dicuri orang. Ia pun langsung memanggil polisi dan 3 orang yang bekerja di rumahnya. Polisi pun bertanya kepada ketiga orang itu, apa yang kalian lakukan saat Pak Jerry keluar kota? Kenapa barangnya bisa hilang? Orang pertama bilang, saya adalah petugas yang menjaga barang berharga itu Pak. Saat itu saya lagi baca koran dekat barangnya Pak Jerry. Tapi tiba-tiba semua listrik mati dan saya mendengar ada suara bel yang berbunyi. Saya langsung pergi membuka pintu tapi gak ada siapa-siapa. Dan saat saya kembali barangnya udah hilang Pak. Orang kedua bilang, loh saya nggak tahu apa-apa Pak. Saya adalah satpam yang ditugaskan Pak Jerry buat jaga depan rumah. Emang kemarin malam itu semua listriknya mati karena gardu rusak. Tapi di depan saya nggak melihat ada orang yang masuk kecuali orang-orang yang kerja di sini. Orang ketiga mengatakan, saya juga nggak tahu apa-apa Pak. Kemarin saya cuma bersih-bersih rumah aja. Dan pada malam hari pekerjaan saya udah selesai dan saya udah mau tidur Pak. Emang sih saya sempat dengar ada orang yang berjalan saat mati listrik. Dari ketiga orang tersebut, menurut kamu manakah si pencurinya? Coba jawab dan aku hitung mundur 5 detik. Hayo, ada yang udah bisa nebak belum? Jadi pencurinya adalah orang yang pertama. Karena ia mengatakan kalau saat itu semua listriknya lagi mati kan. Dia berbohong kalau ada bel yang berbunyi guys. Soalnya nggak mungkin banget ya belnya berbunyi karena semua listrik pun padam. Mungkin karena panik dia jadi bohong deh. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki keempat. Pada suatu hari ada seorang pria kaya raya yang baru aja menikah guys. Mereka berdua senang banget dan langsung tinggal di rumah yang super mewah. Pada pagi hari istrinya berteriak minta tolong karena ia melihat suaminya udah tewas di kamarnya karena terpeleset air. Polisi pun langsung datang dan langsung menyelidiki kasus ini. Polisi bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Istrinya mengatakan, aku kaget banget Pak melihat suamiku terpeleset. Saat aku mau menolongnya ia udah gak sadarkan diri dan ternyata udah tewas. Pasti ada yang sengaja meletakkan air di kamar supaya aku dan suamiku terpeleset. Ketika diselidiki ada 3 orang yang tinggal di rumah itu. Polisi pun langsung bertanya, sebelum kejadian apa lagi yang kalian lakukan saat itu? ART-nya mengatakan, aku nggak tahu apa-apa soal kejadian itu Pak. Tadi pagi aku lagi memasak untuk sarapan kedua majikanku. Kan aku juga yang meletakkan air di depan kamar mereka Pak. Terakhir aku masuk ke dalam kamar kemarin sore untuk membersihkan kasurnya. Supirnya mengatakan, aku di sini bekerja sebagai supir Pak. Mana mungkin aku berani sampai masuk ke dalam kamar majikanku. Tugasku kan cuma di garasi dan mengantarkan majikan kalau dia mau pergi. Lagi pula tadi pagi aku juga masih tidur. Makanya aku kaget pas majikanku berteriak sangat kencang. Istrinya mengatakan, aku sedih banget Pak, baru aja kemarin aku menikah dengannya. Tapi dia udah meninggalkanku selamanya. Pasti ada yang mau mencelakai kita berdua Pak. Pokoknya orang itu harus ditangkap secepatnya ya Pak. Kalau mendengar pernyataan dari ketiga orang tadi, menurut kamu siapakah pelakunya? Yuk coba jawab dan waktunya aku mulai dari sekarang. Jadi pelakunya adalah istrinya sendiri guys. Karena ia berbohong kalau suaminya tewas karena terpeleset. Padahal di tempat pria itu tewas gak ada genangan air sama sekali kan. Dan kalau kamu teliti, di bawah kasurnya ada tongkat baseball yang digunakan untuk membunuh suaminya. Ayo, siapa aja nih yang terkecoh? Gak apa-apa, masih ada satu kesempatan di teka-teki yang terakhir. Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya? Jadi ada 2 wanita hamil yang lagi ada di sebuah tempat. Tapi mereka dicurigai kalau mereka mencuri dan berpura-pura hamil. Dari kedua orang ini, menurut kamu manakah pencuri aslinya? Langsung aja dijawab dan aku hitung mundur 5 detik.
kamu udah tahu dong jawabannya? Yap, kalau udah tahu langsung aja kasih tahu kita di kolom komentar ya. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling susah yang cuma bisa dijawab sama orang jenius. Kalau kamu bisa jawab semua pertanyaannya dengan benar, bisa jadi kamu orang yang super pintar. Kamu bisa jawab berapa soal nih? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys.